Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, walafiat. Tentunya sudah sarapan pagi dan sudah siap-siap untuk belajar pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Anak-anak Pak Rahmat kelas 2A yang ganteng-ganteng yang Pak Rahmat cintai, dan juga anak salehah Pak Rahmat yang di kelas 2B yang cantik-cantik yang Pak Rahmat banggakan. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan Pak Rahmat dalam rangka pembelajaran PAI. Mudah-mudahan anak-anak Pak Rahmat di rumah tetap happy, semangat, dan selalu senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, izinkanlah dahulu Pak Rahmat ingin menyambungkan pesan dari pemerintah kita, khususnya Pemprov DKI, untuk selalu senantiasa menjaga jarak, selalu senantiasa menghindari kerumunan manusia, kemudian tetap bekerja menuntut ilmu di rumah. Bagi yang keluar yang kebutuhan yang mendesak sekali, mohon selalu senantiasa menggunakan 3M. Yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua menggunakan masker, yang ketiga adalah senantiasa menjaga jarak. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan, dan kita doakan pemerintah kita semua, mudah-mudahan bisa mengatasi wabah COVID-19. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal soleh buat kita semua. Kemudian kita bisa masuk kelas, belajar seperti sedia kala. Tentunya Pak Rahmat sangat kangen sekali buat anak-anak Pak Rahmat yang di kelas di kelas 2A maupun di kelas 2B. Qadarullah wa ma syafa'ala. Sampai saat ini masih kita lakukan pembelajaran di rumah. Lebih bahagia lagi kita akan berjumpa insyaallah cepat. Kita akan belajar di sekolah. Kemudian kita masuk pada pembelajaran kali ini di materi pelajaran yang ke-8, yaitu menghafal surah An-Nasr. Ini domainnya adalah mapel Al-Quran. Kita lewatkan saja. Kita masuk mapel PAI, yaitu iman kepada para malaikat Allah. Nanti berkaitan dengan Al-Quran, nanti bisa ditanya sama guru Quran masing-masing ya. Kemudian insya Allah akan juga Pak Rahmat juga akan bahas kali ini, yaitu berkaitan dengan mapel PAI, yaitu iman kepada para malaikat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dalam rukun iman itu ada 6. Yang pertama, antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Iman yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, antu'minu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, kemudian para malaikatnya, kemudian wa kutubihi, kemudian kitab-kitab Allah, wa rasulihi, dan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat atau hari akhir, dan yang terakhir adalah wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Hendaknya kita beriman dengan takdir baik ataupun dengan takdir buruk. Perhatikan anak-anakku sekalian, ini sangat menarik sekali pembahasan berkaitan dengan iman. Anak-anakku sekalian, iman itu tidak bisa beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Sebelum kita masuk pada pembahasan beriman kepada malaikat, Pak Rahmat ingin mereview kembali ya pembelajaran kalian di kelas 1A berkaitan dengan Allah. Karena yang pertama adalah beriman kepada Allah. Ibadah kita, salat kita, doa kita, semua kita tunjukkan kepada Allah. Maka dalam salat, setiap salat kita membaca surah Al-Fatihah. Misalnya ada yang menjadi imam,
dengan suara yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ingat ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat Allah memulai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kita berbicara tentang iman, anak-anakku sekalian. Iman itu meyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Kalau kalian pernah belajar di kelas 1, di PAI kelas 1, itu kita akan bahas berkaitan dengan Aina Allah, di mana Allah. Beriman kepada Allah. Contoh, Pak Rahmat ambil tisu Pak Rahmat ya. Hari ini Pak Rahmat akan praktek membuat eksperimen buat kalian, membuktikan bahwasanya Allah itu ada. Lihat teman-temanku sekalian, ini tisu. Ya, berkaitan iman kepada Allah. Bapak akan buktikan kepada kalian, ini tisu. Bapak tiup, apa yang terjadi? Bismillah. Teman-teman, ternyata tisu itu bergoyang. Teman-teman, ternyata tisu itu bergerak. Lihat teman-teman. Bismillah. Bergerak. Pertanyaan buat kalian adalah, kenapa tisu bisa bergerak? Pasti ada menjawab Pak Rahmat, karena Pak Rahmat niup, karena ada oksigen, karena ada udara. Nah, betul. Jawabannya benar sekali. Pertanyaan satu lagi buat kalian. Apakah kita melihat oksigen? Apakah kita melihat Allah? Kok bergerak? Teman-teman, bergerak lagi. Bergerak lagi. Pak Rahman nggak bisa melihat itu apa namanya hembusan angin. Tapi Bapak bisa merasakan bergeraknya tisu. Bapak tangan di depan, Bapak tiup. Ada rasa-rasa dingin. Bapak nggak bisa melihat angin, Bapak nggak bisa melihat udara, tetapi Bapak bisa merasakan adanya udara. Begitulah Allah. Pak Rahmat tidak bisa melihat Allah, kita nggak bisa melihat Allah, tetapi kita bisa membuktikan bahwasanya Allah itu ada, karena Allah yang menciptakan semuanya. Paham ya? Indah sekali. Begitulah iman kita, tujukan kepada Allah. Kita nggak bisa melihat Allah, betul. Kita nggak bisa melihat wajah Allah, betul. Tetapi kita bisa merasakan adanya ciptaan Allah, adanya bahwasanya ciptaan Allah itu ada. Seperti Allah menciptakan langit. Pertanyaan, siapakah yang bisa menciptakan langit? Atau contoh sederhana, Bapak buka peci ya. Siapakah yang menciptakan peci? Ada yang menjawab, Pak Ahmad itu kan tukang jahit, tukang pabrik. Nah, betul, sahih. Pertanyaan satu lagi, siapakah yang menciptakan bahan peci? Peci ini dari bahan dari benang dari kain dari benang. Benang dari mana yuk? Pasti dari bahan baku ciptaan Allah, yaitu apa? Kapas atau dari kayu. Yang mencipta itu semua adalah Allah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Arti iman dan rukunnya. Yang pertama, iman artinya yakin dan percaya dalam hati, membenarkan dengan ucapan, serta membuktikan dengan tingkah laku atau dengan anggota badan kita. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, beriman kepada ketentuan Allah atau takdir Allah, baik atau buruk. Kita harus meyakini semua rukun iman. Tidak boleh meyakini sebagian saja dan menentang sebagian yang lain. Orang yang tidak meyakini rukun iman akan terjerumus pada perbuatan kufur.
Misalnya contoh, dia nggak meyakini adanya hari kiamat. Yang kata Allah dalam Al-Quran banyak sekali bercerita tentang hari kiamat. Contoh, la uqsimu biyaumil qiyamah, tentang hari kiamat. Al-qari'ah, tentang hari kiamat lagi. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan lebih abadi. Allah buktikan hari kiamat. Kalau kita mengingkari, maka kita keluar daripada Islam dan kita termasuk orang-orang yang kafir. Kemudian anak-anakku sekalian, kemudian teman-teman yang berbahagia, bagaimanakah kita beriman dengan para malaikat Allah? Ayo simak baik-baik penjelasan Pak Rahmat. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Di antara rukun iman yang harus kita yakini, ialah iman kepada para malaikat Allah. Ya, malaikat Allah adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Dan para malaikat Allah ciptakan tidak memiliki hawa nafsu, sehingga mereka selalu taat terhadap perintah Allah dan selalu taat terhadap apapun bentuk perintah dan larangan Allah. Beda dengan manusia, beda dengan kita dan para jin. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan para jin itu tujuannya sama. Wa'budullah, sembahlah Allah. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan hanyalah beribadah kepada Allah. Artinya apa? Mentauhidkan Allah. Maka anak-anakku sekalian, kalimat tauhid adalah kalimat yang sangat agung sekali. Kalimat tauhid adalah kalimat yang paling tinggi. Apabila ditimbangkan antara dunia dan seisinya, maka makin beratlah. Maka yang terberat adalah kalimat at-tauhid. Oleh karena itu anak-anakku sekalian yang berbahagia, tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan para malaikat, dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Perhatikan dalam surah At-Tahrim ayat 6. Pak Rahmat akan bukakan surah At-Tahrim. Nah, perhatikan. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 yang lengkapnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Perhatikan, Allah memulai ayat dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan penuh kasih sayang. Panggilan anugerah, gelar yang khusus Allah berikan untuk orang-orang yang beriman. Dan Allah tidak memulai dengan ya ayyuhan nas, wahai segala manusia. Tapi Allah khusus panggilan untuk orang-orang yang beriman. Kata Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari siksaan api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Allahu Akbar. Bahan bakar api neraka, teman-teman, itu manusia dan batu. Digambarkan oleh para ulama, api itu seperti makhluk. Api itu ketika orang yang dilemparkan dari neraka, dari jurang gerbang api neraka ketika dimasuk, maka api itu akan berebut jasad tersebut. Dikoyak lagi, terbakar habis, lempar lagi habis, bakar lagi. Saking dahsyatnya api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Pertanyaan buat kalian teman-teman, di manakah posisi kalian? Apakah kita yang akan menjadi bahan bakar api neraka, atau kita akan menjadi orang yang penghuni surganya Allah? Pedih kok sisa neraka, sangat dahsyat neraka, ya.
Alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sudallah. Yang pada saat itu di neraka anak-anakku sekalian para malaikat yang syadid, sidaq, kuat, yang tidak pernah kasihan menyiksa orang-orang di api neraka. Yang mana para malaikat itu la ya'sunallah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Ma'amarhum, dan selalu taat terhadap apa yang diperintahkan oleh mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan dengan apapun yang diperintahkan oleh Allah terhadap para malaikat. Allah. Itulah beda kita dengan para malaikat. Manusia Allah beri dia hawa nafsu. Contoh, Pak Rahmat dikasih motor, Pak Rahmat akan pingin motor yang gede, pingin lagi punya mobil, pingin lagi mobil yang bagus, pingin punya pesawat, punya hal, pingin, karena memiliki hawa nafsu. Sementara para malaikat Allah tidak beri mereka hawa nafsu. Kelas 2A maupun 2B, Pak Rahmat akan traktirin, contoh beliin es krim. Pak bilang, Pak mau lagi nih Pak, ini lebih enak Pak, ini Pak, oh karena memiliki hawa nafsu pingin. Sementara para malaikat tidak demikian. Mereka selalu taat terhadap apapun bentuk perintah Allah. Kemudian anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui, perlu anak-anakku ketahui kelas 2A dan 2B, bahwasanya malaikat itu jumlahnya banyak. Malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian kita akan bahas pada para malaikat itu mempunyai nama-nama dan tugasnya masing-masing. Contoh, dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita beberapa nama dan sifat para malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang pertama, ada 10 yang insya Allah akan Pak Rahmat sampaikan kepada kalian. Yang pertama, malaikat Jibril alaihissalam, yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Ketika Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diangkat menjadi nabi dan rasul, ketika Rasulullah SAW di Gua Hira, turunlah ayat surah Al-Alaq yang malaikat yang bawahnya, dan malaikat memberitakan kepada Rasulullah, ya Rasul Iqra, ya Rasulullah Iqra. Apa kata jawaban Nabi kita? Ma ana biqari, saya nggak bisa membaca wahai malaikat. Yang tugas memberi wahyu adalah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Mikail, tugasnya menurunkan rahmat Allah kepada makhluknya. Ya, jadi malaikat Mikail itu tugasnya adalah memberikan wahyu, menurunkan menurunkan rahmat, menurunkan nikmat kepada para makhluknya. Walaupun orang kafir, semuanya Allah beri nikmat tersebut. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil, yang tugasnya adalah memberi tanda hari kiamat. Ketika akan tanda-tanda hari kiamat, yang tugasnya adalah malaikat Israfil. Kemudian yang keempat, malaikatul maut, yang tugasnya adalah mencabut nyawa manusia. Karena setiap manusia, setiap makhluk tidak ada yang badi, tidak ada yang kekal. Semua akan batas akhirnya. Para rahmat umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umur umatnya Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekitar 63 tahun. Nah, para rahmat mungkin setengah lagi akan Allah panggil, atau besok atau sekarang. Kematian tidak ada yang tahu. Allah berfirman berkaitan dengan kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan mengalami namanya kematian. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan melewati namanya gerbang kematian. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, umur yang Allah berikan kepada kita, pergunakanlah untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Raih cita-citamu setinggi-tingginya. Kemudian engkau amalkan sebanyak amal soleh yang kau perbuat. Maka nanti di akhirat engkau akan metik dengan amal soleh tersebut, yang mana kehidupan yang lebih baik adalah kehidupan di alam akhirat. Allah. Kemudian yang kelima, malaikat munkar, yang tugasnya adalah memeriksa amalan orang yang telah meninggal. Itu tugasnya malaikat
mungkar. Yang tugasnya apa? Memeriksa amalan-amalan orang yang meninggal. Kemudian yang keenam, yang terakhir, itu tugasnya sama dengan malaikat mungkar. Sama-sama tugas sama-sama mencatat atau memeriksa amal kebaikan dan keburukan umat manusia. Itu saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan anak-anakku sekalian. Insyaallah pekan berikutnya Pak Rahmat akan masih membahas berkaitan dengan tugas-tugas para malaikat, tentunya dengan referensi yang sahih. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dan kita menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang beriman, dan mudah-mudahan semua Allah pertemukan dalam surganya. Itu saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Kita baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.